Anak dilahirkan di dunia ini memiliki kehebatan energi, memiliki kehebatan sebagai seorang manusia. Kehebatan itu adalah kehebatan lahir dan kehebatan batin. Tetapi kehebatan lahir dan batin tidak pernah disentuh secara lengkap dan sempurna. Apa saja kehebatan energi anak dari sisi lahir dan batin? Ikuti. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yono Bintang. Percayalah bahwa anak diciptakan di bumi ini memiliki kesempurnaan sebagai seorang manusia. Kesempurnaan itu lengkap, lahir dan batin. Nah, dalam perjalanannya, kekayaan lahir batin ini tidak disentuh secara maksimal dan menyeluruh, sehingga orang tua menganggap anaknya tidak punya apa-apa, anaknya dianggap tidak mampu apa-apa, dan anaknya tidak punya energi apa-apa. Salah. Semua anak berenergi karena dia sempurna sebagai seorang manusia. Kekayaan itu ada di dua tempat, lahir dan batin. Dan lahir dan batin ini bersinggungan, sinergi, berhubungan, konteks, dan berkaitan. Kekayaan lahir itu yang dinamakan panca indera, 5 indera. 5 indera itu dia punya mata, punya telinga, punya mulut, punya tangan, punya kaki. Dan mata ini alat potret anak, alat rekam anak seperti kamera video yang sempurna, lalu dimasukkan ke pikiran. Nah, ini tidak pernah dilatih untuk memvariasikan apa yang harus dilihat. Tidak dilatih untuk memvariasikan apa yang harus dikaji, diteliti, diobservasi. Sehingga anak ke depan jadi stagnan, jadi biasa. Nah, oleh karena itu, kembangkan mata anak dengan cara ajak lihat jauh, lihat dekat, lihat besar, lihat kecil, lihat tipis, lihat tebal, gemuk, kurus, butiran, kerikil, cairan, dan seterusnya. Dia harus bisa melihat. Yang kedua, alat indera yang punya kekuatan bagus, dan ini kodratnya anak, itu telinga. Anak punya alat rekam, seperti alat rekam di HP, seperti alat rekam yang lain. Dia mampu mendengarkan suara yang keras, suara yang ringan, suara yang merdu seperti lagu, bentakan, aleman, manja, suara hewan, suara angin, suara daun, dan seterusnya. Ini harus dilatih dengan bagus, sehingga dia mengenali semuanya secara detail dan lebih fokus. Kemudian anak itu punya mulut. Mulut itu mengucapkan kata, suara. Dia bisa mengatur kata apa yang harus diucapkan, kalimat apa yang diucapkan, lagu apa yang harus didendangkan. Apakah dia bersuara keras, bersuara lirih, itu lewat mulut. Maka biasakan, rata-rata di sekolah, di rumah, anak kurang mengungkapkan sesuatu karena selalu dimarahi, selalu dipotong oleh orang yang lebih dewasa. Kemudian anak punya tangan. Tangan itu bisa untuk megang, dorong, ngangkat, mukul, narik, merayap, dan sebagainya. Nah, tangan ini harus terus dilatih juga. Bagaimana dia mengangkat, bagaimana dia mendorong, bagaimana dia narik, bagaimana dia melempar, memegang, menjinjing, menyunggi, memikul, menggendong, membopong, dan seterusnya. Itu tangan harus dilatih. Kemudian kaki. Nah, anak sempurna punya kaki, maka kaki itu ya jalan, loncat, menjejak, naik, nendang,
dan seterusnya. Itu di mana tempatnya? Di alam terbuka. Jadi kekayaan lahir ini, panca indera itu ya harus dilatih, divariasikan, dikenalkan dalam kondisi-kondisi apapun. Sebab nanti kalau sudah kenal variasi, dia punya kemampuan untuk menggunakan lahir ini dan pada akhirnya mendukung batin. Nah, kekayaan batin itu juga ada 5. Ya, batin itu ada 5. Yang pertama, semua anak punya pikiran. Nah, maka latih berpikir dari yang dia terima lewat mata, telinga, tangan, kaki, mulut, dan sebagainya untuk pikiran. Lewat pertanyaan-pertanyaan. Berapa meja yang diperlukan jika luasnya sekian? Berapa ini? Yuk kita pikirkan. Jadi anak itu punya pikiran, harus dilatih. Yang kedua, anak itu punya hati, punya rasa. Jadi dia punya marah, punya emosi, punya kasihan, itu harus dilatih. Punya empati, punya simpati, itu hati. Dan anak itu yang ketiga, dia punya jiwa. Ya, dia punya jiwa. Jiwa dia adalah jiwa seorang manusia yang terus tumbuh dan berkembang. Jiwa itu adalah rasa percaya diri, ya, semangat, tidak takut lelah, gigih. Nah, jiwa itu harus dilatih dalam diri anak. Ya, jangan sebaliknya, malah dia orang yang minder, orang yang males, orang yang tidak punya keinginan, itu jangan. Nah, kemudian yang keempat anak itu punya rasa, ya dia punya rasa senang, rasa tidak senang, dan sebagainya. Nah itu harus dilatih, punya rasa gembira, tidak gembira, dan seterusnya. Nah yang terakhir, yang kelima, anak itu punya karsa. Karsa itu konatif atau kehendak, punya keinginan, punya harapan, punya cita-cita. Jadi ketika anak punya keinginan, jangan di-stop. Sebab kalau di-stop nanti buntu keinginannya. Karsanya akan mandek, tertutup. Dia punya keinginan apa? Ayo disupport, didukung. Nah, itulah kekuatan yang murah, nggak bayar. Orang tua cukup sadar bahwa anaknya punya kemampuan lahir dan batin. Jadi anak punya kemampuan lahir dan batin. Dan itu harus terus ditumbuhkan, dikuatkan. Begitu ya. Salam Kayatno Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.